Salam Bapak Ibu semuanya. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Saya bagian dari keluarga Rock Sokal, asal dari Temekula Bapak Ibu. Oke, jadi masih dalam tema gereja di bulan ini, The Valley of Refining. Kita langsung saja ke slide pertama Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama baca di ayat utamanya. Dari 1 Petrus 1 ayat ke-6 dan 7. Slide pertama ya. Oke, 3, 2, 1. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin Bapak Ibu semua. Jadi di hari ini saya akan hanya menceritakan kisah seorang tokoh yang sangat berpengaruh yang tercatat di dalam Alkitab. Tapi sebelum kita masuk ke kisah itu, ada dua tokoh yang mau saya sampaikan dulu. Salomon dan Yusuf. Mungkin dari kita semua sudah sering membaca ya kisah Salomon dan Yusuf ya. Beberapa kesamaan ketika saya pelajari, ada beberapa kesamaan dari Salomon dan Yusuf ini. Oke. Keduanya adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh yang tercatat di dalam Alkitab. Dan juga keduanya terhubung dengan Tuhan Yesus. Dari Salomon lah dia merupakan ancestor atau leluhur dari Yusuf, orang tua Yesus Kristus. Sedangkan Yusuf anak Yakub adalah tipologi dari Yesus Kristus sendiri. Itu kesamaan yang pertama ya. Keduanya berada di usia muda ketika Tuhan memberikan mereka mimpi, visi. Dan selanjutnya keduanya juga dikenal karena bijaksana, berhikmat, penuh dengan wisdom. Alkitab mencatat. Selanjutnya juga keduanya dikaruniakan mempunyai leadership yang sangat bagus. Oke. Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di tanah Mesir. Sedangkan Salomon raja yang memerintah 40 tahun lamanya. Dan selanjutnya juga kesamaannya yaitu Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah di dalam hidup mereka. Seperti yang kita tahu ya kan, Salomon itu sangat kaya sekali. Selanjutnya juga keduanya ini dikatakan tercatat dalam Alkitab memelihara umat perjanjian Allah yaitu umat Israel. Dari Yusuf, umat Israel dipelihara ketika menghadapi bencana kelaparan. Sedangkan dari Salomon, melalui pemerintahannya yang sangat damai, karena semasa pemerintahan Salomon itu hampir tidak pernah ada perang. Oke. Dan pembangunan bait suci di Yerusalem, Salomon mengamankan stabilitas umat Israel dan menjadi tempat ibadah buat umat Israel juga. Oke. Kesamaan selanjutnya, keduanya menikah dengan, ini yang menarik, orang di luar Israel. Oke, Salomon menikah dengan putri Firaun dan Yusuf dengan anak imam Mesir. Ketika saya pelajari komentarinya ini ditafsirkan bahwasanya ini adalah preview Injil yang akan menjangkau bangsa-bangsa lain. Oke. Selanjutnya juga keduanya meninggalkan legacy. Kita tahu melalui Salomon ada kitab Amsal, ada kitab Pengkhotbah, ada kitab Kidung Agung. Sedangkan Yusuf bernubuat, Allah Tuhan akan membawa umat Israel keluar daripada Mesir.
Dan itu tercatat di Keluaran 13:19, di Joshua 24:32 bahwa Yusuf dikubur di Sikem di tengah-tengah tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Masih banyak kesamaannya tentunya, tetapi saya hanya mencatat sebagian saja. Namun saya juga temukan ada perbedaan-perbedaan yang sangat menarik tentunya. Yaitu Salomon mati muda. Kurang lebih umur 60 tahun. Oke, sedangkan Yusuf 110 tahun. Salomon mati dengan tragis sekali. Oke, kerajaannya itu terpecah belah dan Tuhan memberikannya kepada menjadi milik hambanya yaitu Yerobeam. Bagaimana dengan Yusuf? Sedangkan Yusuf sebelum meninggal, Yusuf ini diberkati. Hidup rukun dengan seluruh keluarganya dan bahkan bisa melihat anak cucunya sampai generasi ketiga dan dikubur di tanah perjanjian sesuai dengan nubuatannya. Perbedaan selanjutnya sangat mencolok sekali juga. Yusuf itu istrinya hanya seorang. Oke. Seperti kita ketahui Salomon itu 700 plus 300 selir-selir. Jadi 1.000 orang. Dan bukan hanya itu, kebanyakan juga berasal dari bangsa-bangsa lain. Oke. Yang akhirnya menyebabkan hati Salomo mulai menjauh daripada Tuhan. Dan menyembah ala-ala lain atau yang dikatakan berhala. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan kisah dua tokoh ini, Salomo dan Yusuf, mereka berdua memulainya dengan bagus sekali, bukankah demikian? Tuhan berikan mimpi, visi, tetapi mengapa endingnya berbeda? Satu mati dengan tragis, sedangkan satu lagi diberkati, hidup rukun, bahagia sepanjang umurnya. Banyak alasannya, tetapi saya temukan penyebabnya itu, saya pelajari, ternyata Yusuf lulus ujian lembah pemurnian. Sedangkan Salomo gatot menurut Bapak Gembala kita, gagal total. Oke. Sedangkan Yusuf menang total. Jadi di hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk mempelajari kisah seorang Yusuf, anak dari Yakob. Oke. Next slide please. Semuanya berawal dari mimpi ya. Di Kejadian 37 berawal dari mimpi, jadi dikatakan ketika Tuhan memberikan mimpi kepada Yakub, kepada Yusuf maksud saya, umurnya masih 17 tahun. Oke, dan dia masih sangat muda. Dan di ayat kedua itu dikatakan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi dengan kata lain, Yusuf ini ternyata tukang lapor. Kalau orang Medan bilang kibus, tukang kibus dia itu. Kenapa? Untuk menarik perhatian ayahnya. Oke. Jadi kisah tentang Yusuf ini dari Kejadian 37 sampai 50 panjang sekali. Saya akan bacakan hanya poin-poin penting, oke, sesuai dengan tema kita. Dan kemudian di ayat ketiga karena bapaknya itu lebih mengasihi Yusuf dari anaknya, maka saudara-saudaranya itu cemburu. Dan Israel bapaknya itu membuat jubah yang maha indah bagi dia dikatakan. Kemudian ayat kelima, bermimpilah Yusuf suatu kali. Mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya dan mereka lebih benci lagi kepadanya. Kenapa sih? Coba kita lihat apa mimpi itu. Di ayat ke-7 dikatakan, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Saudara-saudaranya kemudian berkata, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka karena perkataannya, karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Di Amplified Translation dikatakan perkataannya itu his arrogant words.
Jadi Yusuf ini terkesan sombong ketika dia menyampaikan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya itu. Lalu di next slide dikatakan Yusuf menceritakan mimpinya yang kedua kali itu kepada ayahnya. Ayahnya bahkan berkata, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu dan seluruh saudaramu itu harus sujud menyembah kamu sampai ke tanah? Dan ini membuat saudara-saudaranya makin iri hati lagi, saking bencinya. Jadi Bapak Ibu, melalui mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf ini, saat itu kalau kita lihat poin-poin ini, Yusuf masih muda, Yusuf ini tukang lapor, kemudian Yusuf ini juga sok pamer ya, karena dia punya jubah yang indah katanya. Dan yang terakhir, Yusuf ini arogan, sombong. Oke, Bapak Ibu tolong ingat dulu beberapa hal ini. Karena kebencian saudaranya itu, mereka berusaha membunuh dan membuangnya ke sumur. Oke, inilah ujian pertama, cobaan pertama yang Yusuf hadapi. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Oke. Mereka bersepakat. Di ayat ke-20 dikatakan, marilah kita bunuh dia. Kita lemparkan dia ke dalam sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Jadi Bapak Ibu semua, dengan kata lain saudara-saudaranya ini, mereka berusaha menggagalkan mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Bukankah demikian? Kita akan lihat, kita akan teruskan, kita akan lihat apakah memang mimpi yang Tuhan berikan itu akan terwujudkan atau akan gagal. Oke? Jadi pada akhirnya salah satu saudaranya itu si Ruben berkata, jangan kita bunuh dia, kita buang aja ke sumur. Kemudian oleh salah satu saudaranya Yehuda juga mengatakan, kita jual aja kepada orang-orang Midian itu. Kebetulan ada orang Midian lewat, kita jual aja, kita dapat untung lagi, ya kan? Baru mereka laporkan ke ayahnya Yakub bahwasanya Yusuf telah dibunuh oleh binatang buas. Jadi mereka berpikir, oke, kita bisa cari untung melalui hal ini. Tetapi tentunya Tuhan berkehendak yang lain, oke? Nah, ketika Yusuf dijual menjadi budak ke orang Midian, dibawalah ke Mesir, ke rumah Potifar. Oke, ujian pertama, cobaan pertama Yusuf lalui, Tuhan menyertai dia. Dan ujian selanjutnya Yusuf hadapi di rumah Potifar, di Kejadian 39. Next slide please. Oke. Potifar melihat seorang Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakannya itu berhasil. Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apa yang dikerjakannya itu berhasil. Makanya Potifar memberi kekuasaan kepada Yusuf. Dan dikatakan Yusuf ini seorang yang sangat manis dan paras, eloknya itu ganteng istilahnya gitu. Mungkin seperti Sam, tinggi, hitam, ganteng gitu. Oke. Dan itu membuat istrinya itu berusaha menggoda dia selalu. Ya kan? Di ayat selanjutnya itu, ya kan, di ayat ke-9 itu dikatakan Yusuf menolak. Ketika Yusuf digoda, ya kan, Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ternyata Bapak Ibu semua, penjinahan itu kejahatan besar. Translation yang lain juga mengatakan great sin, dosa yang besar. Dosa itu ada yang besar, oke? Dan perzinahan itu salah satunya. Bukan hanya itu, Yusuf dicobai dengan dosa yang besar. Tetapi bukan hanya itu, di ayat 10 ayat selanjutnya, walaupun dari hari ke hari. Bayangkan saja Bapak Ibu, seseorang yang ganteng, masih single, ya kan, digoda setiap hari. Kalau di dunia sekarang ini mungkin imannya sudah runtuh gitu ya. Tetapi Yusuf ini
sangat setia dan taat kepada Tuhan, dan bahkan dia memilih untuk kabur daripada istri Potifar. Kesetiaan Yusuf itu ternyata membawa dia masuk ke dalam penjara. Bapak Ibu mungkin berpikir, sudah taat dan setia kepada Tuhan, apa sih rewardnya? Ternyata Yusuf malah dimasukkan ke penjara. Oke, bisa kita lihat di next slide. Ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung, demikianlah Yusuf di penjara di sana. Bapak Ibu semua, kembali. Kesetiaan dan ketaatan Yusuf itu ternyata bukan membuatnya menjadi orang yang berkuasa. Mimpinya itu bahkan belum kelihatan sama sekali. Ya kan, mimpinya kan dia bercerita ayahnya dan saudaranya akan sujud menyembah dia, tandanya dia menjadi orang yang berkuasa. Tetapi mimpinya bukan kelihatan, malah sebaliknya kalau saya katakan. Kenapa? Karena bukan menjadi penguasa, dia harus masuk ke dalam penjara. Dan kalau Bapak Ibu nanti pelajari di komentarinya itu penjara di Mesir itu dinamakan dungeon, penjara bawah tanah. Jadi kalau di penjara saat itu, mereka itu diikat di dalam penjara yang gelap, tidak ada sinarnya, basah, lembab, dan dikasih makanan minuman itu hanya secukupnya untuk bertahan hidup, supaya nggak bisa kabur. Kalau di Amerika kan kantinnya all you can eat ya, siapa yang pernah masuk penjara di sini? Mudah-mudahan tidak ada jemaat Tuhan, oke? Jadi saya lihat dari film-film ya, kalau di Amerika itu penjaranya itu hampir mirip-mirip all you can eat gitu. Mau makan apa aja dicentong ya kan. Kurang, tambah lagi. Karena kan yang masuk penjara itu badannya kekar-kekar semua, benar nggak? Ya kan? Terus ada TV ya, kayak ruangan apa gitu ya. Mereka bisa nonton NBA, basketball. Ya kan? Terus ada kantin, ada apa lagi? Gym, ya kan? Itu mewah sebenarnya gitu ya, dibanding dengan penjara Mesir saat itu. Jadi Bapak Ibu semua memang terasa sangat mudah sekali ya, iman kita itu untuk terus setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan di masa yang sangat senang-senang gitu ya. Ketika kita berada di atas, kelihatannya hajar terus, setia terus dengan Tuhan. Benar nggak? Tetapi bagaimana dengan ketika Anda menghadapi cobaan, ujian? Bagaimana ketika Anda kehilangan seseorang yang Anda kasihi? Kehilangan pekerjaan, bisnis mungkin seret, ya kan? Keluarga mungkin cekcok. Apakah masih mau memilih untuk setia dan taat kepada Tuhan? Kalau ada teman saya, orang Amerika, dia selalu berkata begitu. This is when the rubber meet the road. Ada yang ngerti artinya? Oke. Jadi inilah harus kamu buktikan. Jangan cuma hanya tahu firman tanpa melakukannya, tanpa menghidupkannya. Oke. Anda harus mempraktikannya. Anda harus menunjukkan kesetiaanmu dan taat kepada Tuhan. Bukan hanya tahu firman itu. Oke, kita akan lanjutkan. Ketika di dalam penjara itu, kembali Yusuf menghadapi cobaan. Saya pelajari, mungkin bagi saya ini cobanya lebih besar daripada yang lain ya. Karena kenapa? Yusuf diminta untuk menafsirkan, menjelaskan mimpi dari seorang juru minuman dan juru roti. Seperti tadi kita baca ya kan, mimpinya Yusuf aja belum terwujudkan. Sekarang malah diminta untuk menjelaskan mimpi orang lain, bagaimana jadinya. Mimpi dia aja kelihatan jauh sekali, malah sebaliknya gitu loh. Bukan naik ke atas, malah harus masuk ke penjara.
Sedangkan di sini dia harus menafsirkan mimpi dari seorang juru makanan dan juru roti. Dan bukan hanya itu, Yusuf memilih untuk tetap setia, menjelaskan mimpi dari Tuhan kepada mereka. Di Kejadian 40 ayat ke-14 itu, di next slide-nya. Jadi Yusuf meminta kepada juru minuman itu, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu nanti telah baik, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan ini kepada si Raja Firaun supaya aku bisa keluar dari penjara. Keluarkan aku dari penjara katanya. Ya kan? Karena kan juru minuman itu kembali ke jabatannya di ayat 21. Tetapi apa? Di ayat selanjutnya ayat 23, Yusuf tidaklah diingatnya dikatakan. Juru minumannya itu ternyata lupa dengan si Yusuf. Sesudah kembali ke jabatannya, sesudah enak-enak melayani Firaun, dia kelupaan. Begitu keselnya si Yusuf menunggu-nunggu di dalam penjara. Bagaimana sih si juru minuman ini? Saya sudah minta tolong kepada dia supaya saya bisa juga keluar daripada penjara. Ternyata dia lupa. Di Kejadian 41, mimpi Firaun. Ini juga cobaan yang Yusuf hadapi. Sekali ini mungkin taruhannya nyawa. Jadi Raja Firaun bermimpi suatu hari ada 7 ekor lembu yang indah, yang gemuk badannya. Dan juga dia bermimpi ada 7 ekor lembu yang lain, yang kurus, yang kemudian memakan 7 ekor lembu yang gemuk tadi. Dan juga mimpi keduanya itu, ada 7 bulir gandum yang bernas dan baik, dan kemudian juga tampaklah 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Tetapi 7 bulir gandum yang layu itu kemudian memakan 7 bulir gandum yang baik dan yang bernas itu. Gelisahlah Raja Firaun, oke. Gelisah, saking gelisahnya dia kumpulkan semua ahli-ahli, orang-orang pandai di Mesir saat itu untuk bisa menjelaskan, menafsirkan mimpinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa. Dan berakibat maut kepada mereka yang tidak bisa. Oke, di slide selanjutnya. Nah, kemudian juru minumannya itu ingat, terima kasih Koset. Juru minumannya itu ternyata teringat. Oh, saya dulu di penjara ini ada seorang orang Israel, Hebrew yang menafsirkan mimpi dengan tepat. Maka dipanggillah si Yusuf ini menemui Raja Firaun. Ingat loh, sekali ini taruhannya nyawa. Kalau si Yusuf salah menafsirkan, pasti nyawanya habis. Oke. Jadi singkat cerita, ternyata Yusuf menafsirkan mimpi Raja Firaun itu di ayat 28, ya kan, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan di seluruh negeri juga. Dan karena kelaparan itu sangat hebat sekali gitu. Sampai-sampai mimpi ini diulangi 2 kali kepada Raja Firaun, berarti akan segera terlaksana. Yusuf ini sangat pintar sekali, Bapak Ibu semua. Jadi Yusuf bukan hanya menafsirkan mimpi Raja Firaun, dia juga ternyata memberikan solusi untuk menghadapi bencana kelaparan itu. Oke. Di ayat ke-34. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik, yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum-gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Jadi
Dengan kata lain, Yusuf mengajarkan Raja Firaun ini prinsip menabung. Oke, suatu prinsip yang mungkin kita semua harus akui sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Oke, tanpa menabung, tiba saatnya masa kelaparan akan kesusahan. Oke, jadi pentingnya kita mempunyai tabungan. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Jadi perlahan-perlahan, sesudah keluar dari penjara, mulai sedikit, visi yang Tuhan berikan itu sudah mulai kelihatan, walaupun hanya sedikit, belum semua. Firaun berkata kepada Yusuf, kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, orang yang penuh dengan roh Allah? Oke, kembali Yusuf ini mempunyai roh Allah, oke, Roh Kudus. Dan kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Mimpi Yusuf itu kemudian, sebelum mimpi Yusuf itu terwujudkan, saudara-saudara Yusuf itu di Kejadian 42 mereka mulai masuk pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan, gandum. Karena di seluruh negeri itu sudah bencana kelaparan, tidak ada makanan. Satu-satunya yang punya saat itu Yusuf, Raja Firaun. Jadi mereka harus ke sana membeli makanan supaya mereka tidak mati kelaparan. Dan disitulah di ayat ke-8, itu ya kan, Yusuf mengenali saudara-saudaranya, bertemu dengan saudara-saudaranya, dia mengenali mereka semua. Teringat akan mimpinya, bahwasanya saudara-saudaranya itu akan bersujud kepada dia. Jadi perlahan-perlahan mimpinya itu sudah mendekati, terwujudkan. Apa yang Yusuf lakukan ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya itu? Yusuf bisa saja membunuh saudara-saudaranya, bukankah demikian? Ya, karena mereka itu kan membenci Yusuf, membuangnya ke sumur, dan mereka tadinya juga berencana mau membunuh Yusuf gitu. Jadi Yusuf bisa saja balas dendam. Kalau seandainya Yusuf membunuh saudara-saudaranya itu dari 12, itu tandanya Yusuf membunuh 10 dari 12 suku-suku di Israel. Termasuk suku Yehuda yang seperti kita tahu bahwasanya Raja Daud dan Yesus berasal dari suku Yehuda. Benarkan demikian? Tetapi Yusuf memilih untuk apa? Mengasihi saudara-saudaranya itu. Bahkan dia memberikan makanannya itu 5 kali lipat kepada mereka. Nah, disinilah Tuhan sudah melihat bahwasanya Yusuf karakternya itu sudah terbentuk. Oke. Yusuf sudah mempunyai kasih yang sangat besar ketika dihadapi dengan ujian selanjutnya ini. Memilih untuk mengasihi saudara-saudaranya daripada membunuh semua saudara-saudaranya ini. Amin. Jadi kita melihat sekarang Yusuf sudah mempunyai karakter dan kasih untuk menangani posisi kepemimpinan, menjadi seorang penguasa. Itulah yang menyebabkan di slide selanjutnya itu mimpi Yusuf tergenapi. Slide sebelumnya dulu. Oke. Di Kejadian 45 ayat ke-7 tercatat, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ternyata Allah
Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa Israel, umat-umat Allah, umat-umat perjanjian Allah. Oke. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuannya atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi singkat cerita, Yusuf kemudian memanggil saudara-saudaranya untuk memanggil bapaknya juga, Yakub, dan kemudian semuanya bertemu dengan Yusuf. Yusuf iba, menangis, dan kemudian memberkati mereka semua tinggal di tanah Mesir juga. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, ringkasan dari perjalanan Yusuf kita baca di slide selanjutnya. Kisah Yusuf di dalam Kejadian 37 sampai 50 ini, Yusuf adalah anak kesayangan Yakub yang kemudian dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya yang iri hati, tetapi pada akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Melalui kesetiaan Tuhan yang menyertainya, Yusuf selamat daripada perbudakan, tuduhan palsu, penjara bawah tanah. Dan pada akhirnya Yusuf menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya dan juga semua bangsa dari bencana kelaparan. Yusuf juga memaafkan saudara-saudaranya yang menunjukkan rencana Tuhan tergenapi melalui Yusuf untuk menjadi juru selamat. Oke. Semua berawal dari mimpi yang Allah Tuhan berikan kepada Yusuf ketika saat itu ia masih apa? Muda, sombong, sok pamer, tukang lapor lagi. Yang menyebabkan Yusuf dibuang saudara-saudaranya ke sumur, dijual sebagai budak, dan saudara-saudaranya itu mau menggagalkan mimpi yang diberikan oleh Allah Tuhan. Oke. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Walaupun Tuhan menyertai Yusuf, cobaan dan godaan tetap Yusuf hadapi. Yusuf berhasil melewati ujian perzinahan yang merupakan dosa yang besar terhadap Allah. Seperti kita ketahui, Salomo gagal dalam menghadapi ujian perzinahan itu. Bayangkan saja, 700 istri dan 300 selir-selir. Istri saya Mimi sering berkata, satu aja sudah pusing, apalagi 1000, bayangkan saja. Ya benar ya Pastor ya. Dan kemudian itu ketaatan dan kesetiaan Yusuf itu membuatnya masuk ke dalam penjara. Tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Amin. Yusuf kemudian menghadapi ujian yang besar untuk menjelaskan mimpi juru minuman dan juru roti, walaupun mimpinya belum terlihat, dan juga melewati ujian harus menjelaskan mimpi Firaun dengan taruhan nyawa, bahkan memberikan solusi, menyelamatkan banyak orang. Pada akhirnya mimpi Yusuf terwujudkan, Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir, mimpinya tergenapi. Amin Bapak Ibu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah seorang Yusuf ini? Beberapa poin buat kita renungkan di slide selanjutnya. Yaitu pertama, sadar dan peka akan visi-visi, mimpi dan nubuatan yang Tuhan berikan pada umat-umatnya di akhir zaman ini. Umat-umatnya, maaf, itu bukan umat-umatnya, oke. Dan yang kedua, Tuhan membawa kita menjalani proses pemurnian supaya pada akhirnya rancangannya yang indah tergenapi seperti Yusuf, bukan seperti Salomo. Okay. Jadi ada rancangan Tuhan yang indah di balik semua lembah-lembah ujian yang dijalani. Yang selanjutnya, the greater the calling on your life, the greater is your testing. Dan bahkan the greatest testing comes before you enter the promised land. Renungkan ini Bapak Ibu. Ujian itu akan selalu datang dalam hidup Bapak Ibu semua. Apalagi ketika Bapak Ibu akan masuk ke tanah perjanjian istilahnya, akan menghadapi ujian yang terbesar. Dan juga yang terakhir, no one, sekali lagi saya katakan, no one can get you out of the purpose
or calling that God has prepared for you. Tidak ada seorang pun seperti saudara-saudara Yusuf yang mencoba menggagalkan Yusuf, mimpi Yusuf. Tidak ada seorang pun bisa menggagalkan mimpi atau visi yang Tuhan berikan kepadamu. Hanya kamu sendiri. Oke, bukan orang lain. Jadi seperti suara gembala tadi, berhentilah menyalahkan orang lain. Introspeksi diri sendiri dulu. Oke? Introspeksi diri sendiri dulu. Jangan menyalahkan orang-orang lain. Saya kemarin ada di Komsel, ada jemaat ibu-ibu cerita. Jadi ada salah satu teman kerjanya itu dimarahin sama manajernya. Manajernya berkata ke server itu, oh banyak yang laporin kamu ini begitu, kamu kerjanya nggak becus, ngomong terlampau panjang, nggak mau bersih-bersih, nggak mau ini itu. Jadi kesalah dia, si server, kita namakan server S gitu ya. Kesalah dia ya kan, ditanyanya satu-satu temannya itu, kamu laporin saya ya, kamu nggak senang sama saya ya. Dijawab, oh bukan saya. Ditanya lagi ke orang lain, terakhir ada 7 atau 8 temannya itu ditanyain satu-satu. Jadi bayangkan saja Bapak Ibu semua. Bukannya malah introspeksi diri, tetapi malah menuduh dan mau mencoba menyalahkan orang lain. Bahkan beliau berkata, jangan kalau ngomong di depan saya sudah ngamuk ini loh. Waduh. Wah mungkin gaya-gaya orang Indo ya, kalau nggak senang ayo berantem gitu ya. Dibawa-bawa ke Amerika. Jangan seperti itu, oke? Bagaimana kita bisa practical application-nya di dalam hidup kita? Yaitu pertama, tetap rendah hati dan apa? Taat menjalani kehendak Tuhan. Jaga respon seperti yang sering disampaikan Pastor Hezki. Jangan arogan seperti Yusuf yang kita baca tadi. Jangan sombong maupun egois. Karena ketika Yusuf masih muda, look, Tuhan bisa saja pada saat memberikan mimpi kepada Yusuf itu, Tuhan bisa saja langsung membuat dia menjadi seorang penguasa. Bukankah demikian? Ya kan, Tuhan berdaulat toh. Tetapi Tuhan melihat saat itu, Yusuf masih muda, Yusuf sombong, sok pamer, dan tukang lapor. Karakternya belum terbentuk. Oke. Jadi kita harus mempunyai hati yang lembut, yang mau dibentuk oleh Tuhan supaya karakter, kasih, dan iman dimurnikan untuk apa? Serupa dengan Kristus. Memilih untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir, hidup kita tanpa mengeluh, komplain, atau bersungut-sungut di dalam hidup kita. Oke. Kenapa komplain atau bersungut-sungut itu tidak bagus? Nanti kita akan lihat. Menjadi impact, berdampak baik yang dimulai tentunya dari keluarga. Oke. Sama halnya dari keluarga dulu, komunitas dan kemudian orang banyak, sama halnya dengan Yusuf yang menyelamatkan keluarganya, bangsa Israel dan bangsa Mesir. Kenapa komplain itu dikatakan mengeluh, bersungut-sungut itu buruk sekali? Coba kita baca di slide selanjutnya di 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 11. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa? Sebagai contoh
Dan dituliskan untuk menjadi apa? Menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Siapa yang setuju kalau kita hidup di zaman akhir? Amin. Jadi ini dikatakan sebagai contoh buat kita. Oke. Termasuk apa? Ayat ke-10, janganlah bersungut-sungut. Jangan komplain, jangan mengeluh. Saya beri contoh begitu. Malvin. Oke, seperti si Malvin. Malvin kan kerja di restoran bikin sushi. Saya komplain gitu. Tolong kasih tahu ke chef kamu, saya nggak suka ini. Saya komplain, saya kasih bintang 1, bukan bintang 7, saya kasih bintang 1. Tentunya servernya nanya, what's wrong with it? Oh, ikannya mentah, sausnya kemanisan, kepedasan. Tadi saya minta nggak pakai soy sauce, ternyata asin. Jadi dengan kata lain, kalau kita komplain itu, tandanya apa? Tandanya kita tidak suka. Benar kan? Benarkah demikian? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau komplain ke Tuhan, tandanya apa? Tandanya nggak suka sama Tuhan. Tuhan, aku nggak suka melewati lembah ujian ini, tandanya. Kalau Bapak Ibu komplain kepada Tuhan. Saya tidak suka Tuhan dikerjai oleh teman kerjaku melulu. Saya tidak suka manajerku komplain melulu Tuhan. Berarti saudara dengan kata lain saudara langsung ngomong ke Tuhan loh. Saya tidak suka Tuhan kamu membuat aku menghadapi lembah ujian ini. Saya tidak suka Tuhan kamu membuat aku menjalani lembah ujian ini. Jadi Bapak Ibu semua, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Oke? Amin. Ya, ini peringatan bagi kita loh. Peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir. Amin. Oke, saya sudah hampir selesai. Kembali tadi di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, ya kan? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Bapak Ibu tahu nggak kalau emas 14 karat itu artinya apa? Jadi kalau Bapak Ibu Google, emas 14 karat itu, 14 bagian itu emas murni, 10 bagian itu nikel, copper, atau silver yang lebih keras. Jadi makanya emas 14 karat itu lebih susah tergores ya. Kalau emas murni siapa tahu 24 karat. Sering ditulis kalau di Costco 999 gitu ya. Hampir murni. Emas murni itu ternyata kalau Bapak Ibu Google nanti itu lunak. Lembek, mudah dibentuk. Oke. Jadi ketika Tuhan ingin memurnikan iman kita seperti emas murni, itu artinya Tuhan mau kita mudah dibentuk. Oke? Jangan berkeras hati kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu sekarang menghadapi ujian atau cobaan, tetapi milikilah iman yang murni seperti emas murni tadi, yang mudah dibentuk, tetap taat dan setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. Mari saya undang pemain musik. Saya sudah hampir selesai. Bapak Ibu semua, ingatlah Bapak Ibu semua. Sama seperti halnya Yusuf. Di dalam kehidupan itu akan kita lalui selalu percobaan, lembah-lembah ujian. Kita bulan lalu sudah belajar, janganlah heran.
Oke, janganlah heran. Karena kalau tanpa ada cobaan, ujian, iman kita tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pejamkan mata kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu semua, Tuhan mengenal kita semua. Bapa kita di surga sudah mengenal kita bahkan ketika kita di dalam kandungan. Tuhan berkata, kamu tidak perlu memberitahuku. Tuhan tahu apa kesusahan, pergumulan yang kita hadapi di hari-hari ini. Menghadapi lembah ujian, pencobaan, mungkin Bapak Ibu semua selalu bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa harus aku jalani pergumulan ini? Mengapa aku berjalan bukan menuju pada janji yang Kau berikan, tetapi malah menjauhi? Begitu banyak kekacauan, keributan Tuhan, cekcok di dalam keluargaku, mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin juga di dalam pelayanan saudara-saudara, di dalam gereja saling bergesekan, di dalam komunitasmu, dengan teman-temanmu bahkan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga tak habis pikir, kenapa tubuhku masih juga menderita? Masih ada sakit penyakit. Apapun itu, Bapak Ibu, kalian tidak tahu kenapa. Tidak habis pikir. Mungkin Bapak Ibu masih bertanya, apakah masih ada harapan buat kita semua? Saudara-saudara menangis setiap malam. Tangisan saudara itu Tuhan dengar. Rasa sesak di dada menahan beban yang berat, Tuhan tahu akan hal itu. Bapak Ibu semua ketahuilah, walaupun tidak terlihat, Tuhan sedang bekerja. Percayalah pada Tuhan. Tuhan yang memegang kuasa atas hidup kita. Walaupun gunung itu tidak berpindah, tetaplah percaya. Walaupun masuk ke lembah kekelaman, percayalah Tuhan beserta denganmu. Walaupun masalah masih ada, tetap percaya karena kami tahu Tuhan. Rencanamu yang indah pada akhirnya akan terwujudkan. Karena Engkau Tuhan kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku ketahuilah, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan peduli padamu. Pada keluargamu, apapun yang kamu lakukan Tuhan peduli. Tuhan mau menggenapi janjinya di dalam hidupmu. Tuhan mau memurnikan imanmu seperti emas yang murni tadi. Suka nggak suka, mau nggak mau Bapak Ibu semua, kita akan menjalani lembah pencobaan ini. Setiap ujian harus kita lalui, harus kita hadapi. Semua proses ini akan kita jalani. Proses pemurnian dari Tuhan. Jadi kalau dalam hari-hari ini Tuhan sedang memproses hidupmu Bapak Ibu, ingat, jangan mengeluh, jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Karena kenapa? Karena kita ini istimewa di mata Tuhan. Amin. Kita orang yang anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita untuk memasuki lembah pemurnian, tandanya iman kita ini sedang dimurnikan oleh Tuhan. Tuhan mau membentuk karakter kita, kasih kita serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Perkuat iman kami Tuhan, sehingga kami bisa keluar dari lembah ujian ini. Iman kami dimurnikan
seperti emas yang murni Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua serangan-serangan dari iblis yang mau mencoba membohongi, mengganggu, kami patahkan sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Perkuat iman kami Tuhan, menghadapi segala proses ini Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Hanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami berserah sepenuhnya dalam tuntunan-Mu, bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar, setia dan tak berkesudahan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang sudah diperkuat imannya, mari kita katakan, amin.